Keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program Inspirasi ya, dan kali ini kita berbicara mengenai kupu-kupu. Indah sekali itu kupu-kupu. Nah, suatu saat beberapa waktu yang lalu saya ke Bantimurung. Bantimurung ini di Kabupaten Maros, dekat Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, begitu masuk pintu gerbangnya, maka ada baliho atau poster besar sekali ya, kupu-kupu. Itu sebenarnya bukan baliho karena itu permanen ya. Pintu gerbang kupu-kupu, karena di Bantimurung ini selain air terjun, maka di situ ada bukit di mana ada komunitas kupu-kupu yang mungkin terlengkap di Indonesia, bahkan mungkin Asia. Karena itu juga dalam kawasan Kabupaten Maros ini juga ada sentra mengenai sutra ya, dan menghasilkan batik sutra, kain sutra. Karena sutra itu diambil dari kepompong ulat ya, kupu-kupu ya. Kupu-kupu bertelur menjadi ulat, ulatnya bikin kepompong. Nah, kepompongnya ini diambil bisa untuk bahan baku kain sutra. Nah, ketika saya pergi ke Bantimurung dan melihat kupu-kupu yang banyak, saya sebenarnya bertanya-tanya gitu ya. Ini kok bisa ada banyak kupu-kupu di sini gitu ya. Ternyata juga di bukit itu banyak tanaman-tanaman yang berbunga, dan bunganya itu ada madunya, di mana menjadi makanan kupu-kupu. Tentu bukan madu seperti ya kalau kita minum madu ya, tapi memang bunga itu kan menghasilkan sesuatu yang di dalamnya ada gula bunga yang menjadi madu. Nah, ketika ada makanannya, maka komunitasnya menjadi berkembang. Tiba-tiba saya punya ide gitu ya. Wah, gimana kalau halaman rumah saya ini, halaman rumah saya ini kan gede ya kan. Saya tanemin bunga-bunga, tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga yang wangi. Pada dasarnya kalau bunganya wangi, biasanya juga ada yang bisa diambil menjadi makanan kupu-kupu. Lalu saya pergi ke Trubus mencari aneka macam tanaman berbunga yang bisa menjadi makanan kupu-kupu. Saya tanam aja gitu ya. Ajaib loh. Ajaib loh. Kenapa saya bilang ajaib? Tiba-tiba gitu, gak tahu datang dari mana, ada aja gitu ya. Pada musim tertentu di halaman rumah saya ini ada kupu-kupu. Ada yang warnanya kuning, kadang-kadang muncul yang biru. Pernah yang bagi saya itu luar biasa, itu hitam, ada coklat-coklatnya. Waduh, coklat tua juga gede, besar sekali. Orang bilang kupu-kupu gajah gitu. Itu kenapa berdatangan? Karena ada makanannya. Waduh, kalau pas lagi muncul kupu-kupu, udah cari kamera ya kan, hunting kupu-kupu di halaman sendiri. Nah, tapi ada efek samping gitu ya. Ketika mulai banyak kupu-kupu, apa yang terjadi? Ya, kupu-kupu bertelur, telurnya jadi ulat gitu ya. Maka nggak lama kemudian gitu ya, di halaman rumah saya ini juga banyak ulat gitu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau mau ada kupu-kupu, tidak boleh tidak mau ada ulat gitu. Tapi karena saya sedang dengan keindahan kupu-kupu, maka otak saya, mindset saya itu sudah terbentuk gitu. Begitu melihat ulat gitu ya, saya berpikir nih, ya bahkan saya berkata nih, wah ini calon kupu-kupu nih. Jadi saya tidak jijik dengan ulat, walaupun kadang-kadang bikin gatal. Ya dihindari aja kalau tahu pohon itu nih banyak ulatnya. Ya udah jangan deket-deket gitu ya, biarin aja itu ulatnya, nanti lama-lama jadi kupu-kupu. Karena begitu menjadi kupu-kupu, itu menjadi indah. Nah, cerita ini hanya untuk sebuah ilustrasi. Ilustrasi kehidupan kita. Kalau kita itu melihat masalah, dalam tanda kurung melihat ulat gitu ya. Jangan lihat masalahnya. Di balik masalah itu sering justru menjadi proses bagi hidup kita. Hidup kita menjadi indah ya, tambah sabar, tambah ulet, tambah tabah. Tadinya berharap sama uang, berharap sama kejabatan, tiba-tiba pandemi datang, corona datang, usahanya tutup. Ini cerita saya sendiri sebenarnya. Waduh, ini kan masalah ya, masalah lah. Dulu kita punya omset luar biasa jumlahnya, kerja 1 bulan bisa makan 2 tahun, tiba-tiba usahanya tutup. Memang keadaan ini tidak bisa dihindari. Digitalisasi dipercepat
oleh corona. Corona datang mempercepat ramalan-ramalan atau analisa bisnis yang mengatakan bahwa usaha jenis ini akan tutup 3-5 tahun ke depan. Maju lebih cepat, gak butuh 3 tahun, setahun, gak butuh 5 tahun, 3 tahun. Kenapa? Covid, pandemi mempercepat shifting yang sudah sangat cepat dalam digitalisasi aneka kehidupan. Nah, tentu ini menjadi sebuah masalah bagi kami, bagi saya. Kenapa? Usaha yang dibangun bertahun-tahun lalu tutup. Tapi saya sekarang mulai punya mindset kupu-kupu. Iya. Apa itu mindset kupu-kupu? Ketika melihat ulat, ini bakal ada kupu-kupu. Ketika melihat masalah, ya akan ada keindahan yang terciptakan melalui masalah itu di dalam hidup ini. Karena itu saya mau menguatkan saudara. Kalau saudara saat ini ada ulat dalam hidup saudara, ada masalah dalam hidup saudara, memang masalah itu menjijikkan, menjengkelkan, bikin gatal ini pangku hati ini, hidup ini bisa digatal, ya. Tetapi sadari bahwa Tuhan mengizinkan terjadi. Dia tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita dan pada waktunya memberikan kemenangan, pada waktunya memberikan jalan keluar. Pada waktunya dia akan membuat kita menjadi orang-orang bahkan yang lebih daripada pemenang. Kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Kita belajar bersyukur apapun yang terjadi. Kita menjadi orang yang lebih mulia, lebih tabah, lebih ulet, lebih gigih ketika ada masalah terjadi. Jangan takut ulat. Karena setelah ulat akan muncul kupu-kupu. Atau dengan ilustrasi yang lain, waduh, di balik badai ada hujan gitu ya. Di balik awan ada terang matahari. Di dalam hujan gerimis ada pelangi dan berbagai macam ilustrasi kehidupan yang lain. Tapi yang pasti Tuhan tidak berubah. Ketika keadaan berubah, masalah datang, Tuhan tetap Tuhan yang baik, Tuhan penolong, Tuhan yang memberi kekuatan dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih indah, lebih baik. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.